saya bilang ya, yang tidak ada pertanggungjawabannya gitu. Karena definisinya tentang kebenaran itu bang, itu dari hati kita, dari kebenaran kita, kan gitu. Itu pilihan abang. Karena suara hati abang kan selalu mengatakan kebenaran itu. Bukankah abang sering mendengarkan kata hati abang dalam hati abang itu? Itu sumbernya itu kebenaran semua tuh, yang dalam hati abang itu. Itulah murni semurni-murninya diri abang itu. Betul nggak bang King? Gini, betul Ya, kata Bang betul, sesuai fakta Bang. gini, Bang King. Betul kata Bang sesuai fakta gini. Itu bukan melawan orang tua, bukan durhaka sama orang tua. Itu pilihan, gitu. Pilihan. Orang tua pasti akan Apalagi- paham pilihan anaknya Bentar, itu kan. Alex. Apalagi saya punya orang tua pun udah sakit-sakitan. Saya nggak mau nanti gara-gara orang itu tahu saya ya pindah keyakinan. Takut maaf katanya mati pula gara-gara saya. Sudah berdosa kali saya di situ. Pindah keyakinan kan tetap mengatakan itu ibu abang, bukan durhaka bang. Gimana sih abang tetap mengasihi orang Masa tua? gara-gara pindah keyakinan orang tuanya meninggal nggak nyambung kok nih. Ya, mana tahu kenapa orang tua itu Terkejut gitu, terkejut oh anakku gitu. terkejut kaget gitu tersetak dia terkejut apa tiba-tiba jantungan mati ya itu yang kutakutkan. Coba itu Bapak. Ya seperti itu sih bang. Kebanyakan gitu ya. Gimana ya? Ya tapi sebenarnya sejatinya ya dari orang Batak nih pun bang. Aslinya itu dia tuh bukan orang Kristen agamanya. Kalau kita ingin mempelajari sejarah, betul nggak bang King? Betul. Bukan Kristen kan? Nah itu. Siapa yang mengkhianati leluhurnya aslinya saya tanya? Kepercayaan leluhurnya bukan itu. Betul nggak? Nah itu. Kita bercerminnya di situ aja bang. Nah itu. Kalau saya privasi ya itu tentang saya, bukan saya kebenaran saya ini harus saya benarkan ke hati abang, enggak kan gitu. Karena yang tahu kebenaran itu cuma abang sendiri itu. Gitu. Bang Alek ngecos nih, bising bang sorry. Karena kan Ngecos ya bang. permalim itu kan nggak banyak yang mengikuti, makanya ya orang pun ya Batak itu banyak Kristen, banyak juga Islam begitu. Ya seperti daerah Tapsel itu Islam, kalau daerah Tapanuli Utara itu banyak Kristen. Ya. Sebenarnya sih kalau dibilang orang Batak sekarang lebih banyakan Islam. Orang Kristen, orang Batak banyakan Islam sekarang. Betul kalau itu bang, betul bang. Islam di Medan rata-rata di sini aja rata-rata orang Bumarga Islam. Mana bang? Di sini rata-rata orang Bumarga Islam semua. Bilang. Di mana itu? Ya di sinilah di Medan. Oh, abang orang Medan? Iyalah orang Medan. Medan mana bang? Dr. Subroto. Oh, kukira orang Jawa tadi. Kan aku orang Batak aku. Marga apa bang? Arhab. Oh berarti kau ini satu akun ini sama Alex ini. Berarti kau ini itu kan? Memang Alek Iyalah. itu bang. Jadi kan ikut siapa aku? Itu udah kita gini bentar King. Ini ada pendeta nih. Assalamualaikum, selamat siang malam Pak Pendeta Yunus. Pak Yunus monitor. Pak Yunus. Pak Yunus monitor. Pak Yunus. Mungkin jauh dari perangkat. Pak Yunus. Tahu di bawah saya mualaf. Katanya. Gitu loh King. Jadi gini loh. Kita gini maksudnya gini loh King. Ya itu pilihanmu ya kan. Mungkin kau tak kalau mualaf itu takut keluargamu, takut kenapa ibumu ya kan. Tengok kau pindah keyakinan, takut tersakit lah gitu ya kan. Tapi ya gimana ya? Namanya pilihan, kita kan udah dewasa memilih sesuatu. Ya udah saya jalani aja dulu bang. Saya jalani aja dulu agama saya ini. Gitu loh. Karena gini, karena kalau kita umur ini kan gak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Agus. Silakan Bang Agus, ada yang mau disampaikan. Ya sampaikan Pak Agus dalam pengalaman Pak Agus gimana? Bang Yunus,
pendeta katanya. Bukan Pak Yunus, Bang King. Selamat malam, Bang. Malam Bang Yunus. Pak Yunus, Iya. pendeta Iya. Katolik atau Kristen, Pak? Kristen, Pak. Oh, kirain pastor. Suka keinget masa lalu, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau bertemu pendeta tuh suka keinget masa lalu aja. Oh, Udah lama mualaf Pak Agus ini. Kenapa? Ya, pilihan, Bang. Hah? Pilihan. Ya maksudnya udah lama Bapak mualaf. Udah 1998. Oh. Gara-gara saya bertanya, kenapa itu? Kata saya, Bunda Maria kok pakai kerudung, pakai gamis, kata saya. Kamu nggak boleh bertanya seperti itu, katanya. Imani saja, udah. Saya kan berontak namanya. Ya seperti itu namanya dipaksakan ya Pak ya. Betul. Akhirnya terbongkar sendiri kan Pak. Bener gak Pak? Terus kedua Udah, ya, iya. terlalu banyak kontroversi lah di dalam Bible itu dulu. Ada 3.800 lah ayat-ayat yang kontroversi itu, bikin bingung saya. Pas Ya, ditanya, salah satunya, Pak jangan Agus. bertanya nanti kamu pintar, nah, imani saja. Begitu. Kan cuma ada pinter ya Pak ya. Nanti saya akhirnya Gimana tuh, pintar Bang? beneran kan? Ya coba silakan dulu Pak Yunus ditanggapi itu Bang Agus. Ya coba silakan dulu. senang bisa bertemu dengan teman-teman, abang-abang. Baik. Yunus. Sama-sama senang juga bertemu dengan Pak Yunus Ruben ini. Dari mana Pak? Asli dari Sidikalang ya Pak? Aslinya NTT Kupang, Oh NTT, ya. tapi kerjanya di Manado, Pak. Manado. Jadi pendeta di Manado Pak ya. Jadi Pak Yunus ini pendeta asli beneran? Iya, dari GBI. Dari Gereja GBI. Betel. Media Betel. Karismatik, Pak. Iya. Ini Pak Yunus ya, jujur ya Pak ya. Kan saya kan selalu bertanya kan sama teman kita Kristen tuh ya, yang di dalam Yohanes 17 itu gimana tuh Pak? Mengapa Bapak gereja tuh jarang sekali mengajarkan tentang Yohanes 17 itu Pak? Yohanes 17, saya buka dulu, Pak ya. Iya, ayat 7. Kita baca, kita kaji satu perikop di sini Pak. Semua kita bacakan. Gimana Pak? Sampai tamat kita satu perikop ini. Ini tengok tuh Bang King. Bang King. Cek monitor Abang Dak. Ini Bang Yunus ini seorang pendeta loh di Manado ini. Iya. Saya mendengarkan aja. Iya. Tapi Bang Yunus ini setelah mempelajari Bibelnya sendiri, mempelajari bukan dari doktrinisasi, mengkaji kebenaran, sadar juga terakhirnya. Ini Bang Yunus ini. Ya, berharap jadi saudara kita aja Bang. Ya. Berharap jadi saudara kita aja udah. Ya, Udah, jangan tuh. kalau mau jadi saudara kita dia harus paham dengan kebenaran sih Bang. Bukan asal langsung syahadat gitu. Kebenaran dari mereka, bukan harus kita doktrini Islam ini benar gini segala macam, enggak kan gitu. Iya. Tetapi memang Islam yang dikatakan agama yang rahmat lillahi ta'alamin kan gitu, agama yang telah diberikan rahmat kepada Allah kan gitu. Rahmatan lil alamin ya. Ya, rahmatan lillahi alamin. Jadi kalau kita pelajari kan gitu, agama yang ada di dunia ini hanya dua kan gitu. Kalau kita pelajari lebih dalam gitu kan, Yahudi dan Islam ini. Karena Yahudi sendiri yang membentuk itu kan dari orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Sedangkan Musa itu bukan dari orang-orang Yahudi, agamanya bukan Yahudi dia.
Nah itu. Iya. Bentar Bang Fakta, biar Pak Yunus, kata tadi kita Yohanes 17 ayat 3 ya kan? Siap. Silakan Pak Yunus. Silakan Pak Yunus, monitor. Pak Yunus? Ya, nggak Ya lama. silakan Pak. Ya, ya itu kan bicara tentang, ya Bapak mau bertanya di mana Pak? Izin. Ini Pak. Nah ini Yohanes 17 ayat 3-nya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hmm. Ya, Pertanyaan saya. jadi ini Pak, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak, pertanyaan saya kan? ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin hidup yang kekal, mengenal Yesus di sini sebagai Allah atau sebagai utusan, gitu Pak. Kalau Yesus, dia memang diutus. Yesus memang diutus ke dunia, gitu Bang. Jadi, Ya. jadi Kristen itu mengenal ada Allah, ada Anak, yaitu Yesus firman-Nya, dan Roh Kudus. Itu di dalam satu. Jadi, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia diutus untuk menyelamatkan manusia. Kayak gitu, Bang. Jadi Yang waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia tingkatnya di paling bawah. Jadi Tuhan menciptakan dari Allah malaikat. Ketika manusia jatuh, baru stratanya Allah, malaikat, habis itu iblis, binatang. Ketika dia jatuh, dia paling di bawah, gitu. Ketika Tuhan diutus, Yesus diutus, dia mengangkat manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Dia sejajar dengan di bawah Allah, manusia baru malaikat. Kenapa malaikat ketiga? Karena malaikat itu cuma ciptaan, tetapi manusia itu dibentuk dengan tangan Allah dengan mulia. Begitu, Pak. Siap. Makanya Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia. Ya. Gitu, Bang. Itu Bapak mendapatkan perkataan Bapak itu sumbernya dari mana semua itu Pak? Sumbernya Alkitab, Pak. Alkitab. Ya, Sesuai dengan apa yang Bapak katakan gitu. ya, ya. Oh, itu ayat di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kalau ayatnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, gitu Bang, itu Oke. dia ditolak, di manusia Siap. jatuh itu dibuang. Tapi datanya itu dimulai kejadian itu kan, terus ini Adan dan Hawa, Kejadian 3 itu ya. Kejadian 3. manusia jatuh dalam dosa, dia diusir, nah itu. Terus ada air bah, ketika dosa itu sampai ke Allah Bapa, Tuhan menyesal membentuk manusia, aja dibinasakan manusia. Oh, kalau di Jadi kejadian dari 3 sini tuh Pak. kita bisa lihat. Gini Pak, Ya. izin Pak ya. Kalau kejadian 3 itu nanti Ya. Bapak makin sulit Bapak saya pertanyakan. Karena mengapa? Yang dikatakan, berkatalah Tuhan di dalam hatinya. Siapa yang tahu Tuhan itu berkata dalam hati? Nah itu. Maka itu sangat rumit nanti saya pertanyakan. Jangan di situ Bapak. Karena setiap ayat ini akan saya pertanyakan gitu tentang kebenarannya itu Pak. Karena kita masih tetap di Yohanes 17 ini kan gitu kan. Kalau namanya hidup yang kekal itu gimana Pak? Saya tanya. Ya, artinya bahwa hidup yang kekal, hidup yang bersama dengan Tuhan di sorga. Betul. Jadi kalau menghidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Allah, Tuhan sebagai utusan Tuhan saya tanya di sini.
kalau kita bahasa Indonesia memang Tuhan adalah utus. Ya. Di sini ayat Yohanes 17 ini satu perikop menyatakan aku adalah utusan Tuhan. Itu semua. Ya, aku adalah yang telah engkau utus. Dia di sini mengakuinya sebagai utusan Tuhan terus, pelayan Tuhan, hamba Tuhan gitu. Makanya Bapak sebagai pendeta jujur ya, pernah nggak memberikan kepada jemaat tentang Yohanes 17 ini? Nggak pernah kan? Ya, Betul belum nggak? pernah. Iya. Karena ngapa nggak berani jujur loh Pak? Bener. Berapa Pak? Hmm? Karena Di ini. kita yang di dalam Tuhan, minta maaf Pak, kalau kita yang dalam Tuhan kita mengerti memang Yesus diutus, tapi spesial utus buat kita manusia. Begitu Bang. Jadi kami merasa satu penghargaan ketika Tuhan diutus. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita sebelum dunia dibentuk. Makanya ini menjadi satu penghargaan ketika kita yang tidak layak masuk hidup kekal, tetapi karena Tuhan Allah mengutus manusia, mengutus Yesus untuk menyelamatkan hidup kita. Begitu Bang. Tapi ya gimana Pak ya? Kalau gini Pak ya, kemungkinan ya, kalau saya nih dulunya Kristen kan gitu, saya Kristen, saya membaca ini, kan kita kan mencari hidup yang kekal itu kan. Nah di sini kalau dikatakan hidup yang kekal itu bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Kalau mengatakan Yesus Tuhan itu makanya dikatakan binasa itu. Yang dikatakan di dalam Matius itu mereka menyebut aku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu dan mengusir setan pakai namamu. Itu hal pengajaran sesat berikutnya. Nah, pengajaran sesat itu orang yang mengajarkan bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus dan mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Itu hal pengajaran sesat kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan nggak kenal aku sama kamu, nyala daripada aku kamu pembuat kejahatan. Maka dikatakan di dalam dia Yohanes 17 ini, hidup yang kekal itu mengenal satu Tuhan yang benar. Nih, nggak ada dikatakan 2, 3 segala macam di sini, nggak ada Pak. Yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Satu Tuhan tuh Pak. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang mengutus Yesus apa? Allah ini Bapa. Benar nggak Pak Yunus? Ya. Iya, kalau mau hidup yang kekal seperti itu, nggak ada lain Pak. Benar nggak Pak? Ya. Kan sangat gampang bacanya kan Pak? Nggak ada saya tambah dan nggak ada saya kurangi loh membacanya ini. Sesuai. Udah jelas tuh, gamblang Jelas. Inilah arti kebenaran sejati kebenaran tuh Pak. Ya itu, kita mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Benar nggak? Ini warna merah ini ajaran Yesus semua nih loh. Iya. Nah itu. Perkataan Tuhan. Oh iya. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berkaitan dengan Yohanes 17 ayat 3 juga dipertegas lagi di Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Nah, jadi pertanyaan saya, mohon maaf Pak, kalau misalnya Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan, kenapa bertentangan dengan Ulangan 6 ayat 4? Atau ada tafsiran lain dari Ulangan 6 ayat 4 Ada itu? di Yohanes, perkataan Yesus langsung kita buat ya. Atau di Ulangan 6 ayat 4 Bang, tolong bukain Bang. Ulangan Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Oke, ini saya bukakan dari tadi. Ini dia Pak Yunus. Pak Yunus ini pendeta nih Bang Alek. Iya kan, mumpung ada pendeta di sini kan saya kan mau nanya tafsiran dari Ulangan 6 ayat 4 itu loh. Iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, betul. Tuhan itu Esa. Satu-satunya Allah. Jadi kalau untuk konsep Trinitas, kami Muslim malah menyebut Tuhan itu Esa, Maha Tunggal, Pak. Iya. Berarti apakah kami yang Muslim Kristen benar-benar Kristen?
Bagaimana Bang? Enggak. Saya lihat di komal-komal sebelah ya kan. Mereka kan konsepnya Trinitas gitu. Sedangkan di situ dijelaskan di Ulangan 6 ayat 4 itu Esa. Nah, sedangkan kami yang para muslim ini mengenal Tuhan itu emang tunggal, Esa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Cuma satu. Tidak ada yang menyerupai, tidak bisa diserupakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Sebagaimana itu sejalan dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 definisi Tuhan sebenarnya. Iya. Jadi begini Bang, ada di dalam pengajaran doktrin teologi ada masa Allah Bapa, masa Anak, dan masa Yesus, masa Roh Kudus. Jadi memang waktu itu masanya Allah. Jadi Allah berbicara langsung dengan manusia, dengan nabi-nabinya, begitu. Begitu Bang. Jadi ada masa di mana Allah berkata langsung, ya, seperti dengan Abraham, dengan Musa, begitu. Dan mereka mengenal hanya satu Allah, begitu. Karena setelah itu baru para nabi mulai dapat ilham dari Allah bahwa akan datang satu yang diutus seperti tadi yang kita sudah sharing sama-sama. Dia diutus, yaitu Yesus, begitu Bang. Oke. Bentar, terima Bang kasih. Alek, bentar, Bang Alek, gini bentar. Oh iya Bang Alex, silakan Bang Alex. Alex pakai X. Silakan. Iya, oke. Gini Pak Yunus, ini kan Pak Yunus kan gini, di situ kan dikatakan hidup yang kekal itu ialah engkau mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Kan di situ Yohanes 17 ayat 3. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, pada saat itu dia jujur atau berbohong, Pak? Ya, memang itulah Oke. dari sorga. Ketika diciptakan manusia, Hah? ada perkataan di sorga, mari kita jadikan manusia serupa. Berarti itu Serupa dan segambar. Ada perbincangan di sorga dari ini ada perbincangan bahwa walaupun punya tiga pribadi di dalam satu, tetapi dia jujur bahwa ketika Oke. Tuhan bicara itu benar Allah Bapa, begitu Bang. Oke, sekarang gini Pak, kalau di situ dia dikatakan hidup yang kekal itu ialah engkau mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai Yesus Kristus sebagai utusan. Bapak mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Yesus sebagai begini Bang, memang Cuman. begini Bang, Yesus memang utusan, tetapi dialah Allah, dialah Tuhan. Jadi gini, bentar dulu Pak Yunus, bentar. Berarti dia utusan sekaligus Allah. Ya, Oke, ketika dia mengatakan utusan, dia itu sebagai Allah bukan? dia satu dengan Bapa, dia adalah Iya, satu. ketika Jadi- gini Pak Yunus, maksudnya ketika dia mengatakan aku diutus buat kaum Bani Israel, Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus, itu artinya dia utusan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Oke, supaya kita jangan terkecoh, dia diutus dan dia sejajar, dia merendahkan diri seperti manusia. Baik, Begitu, seorang Bang. kalau dia utusan ada nggak yang mengutus? Ya, Allah Bapa. Oke. Kalau dia utusan berarti ada yang mengutus. Yang mengutus Allah Bapa. Iya. Allah Bapa ini siapanya Yesus? Bapa, dia panggil Yesus, panggil dia Iya, Bapa. maksudnya gini, Bapa. maksudnya siapanya Yesus? Bapa. Oke. Ya, Yesus berkata di Bible, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Ulangi sama Bapak. Bapak ini siapanya Yesus? Siapanya Yesus. Coba. Tuhan lagi dan bumi Bang, gitu Bang. Bentar Bang Alek.
Pak Yunus, Bapak ini siapanya Yesus, Bang? Oh, kita Mas ya. Ah. Sementara dia mengatakan, perkataan Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Di situ dia mengatakan Bapa ini adalah Tuhannya. Menurut Pak Yunus, Bapa ini siapanya Yesus? Bang. Ba- Ayo, siapanya Yesus, Siapanya Yesus? anak. Yesus. Anak. Kalau ya, Maksudnya? Bapak anaknya Yesus, maksudnya gimana nih? kalau Yesus adalah anak, Allah Bapa adalah Bapa, gitu. Gimana? Tunggu dulu. Noise, siapa noise ini, Bang? Noise. Oke. Gimana Pak? Gimana? Yesus adalah anak, Bapak adalah Allah Allah. Bapa. Iya. Allah Bapa. Oke. Kalau Yesus anak Allah, dia Allah bukan? Dialah Allah juga. Dialah Tapi Tuhan. dia anak Allah tadi katanya. Iya. Gimana Pak Yunus ini? Dia Allah. Dia anak Iya. Allah. Kalau dia anak Allah, bukanlah berarti dia Allah. Pak Yunus nama orang tuanya nama orang tuanya Udin, ya kan? Iya. Apakah Pak Yunus anaknya Udin? Bukan berarti Pak Yunus Udin kan? Ya, bukan. Nah, sudah seperti itu juga. Kalau Yesus anak Allah, berarti dia juga bukan Allah. Kita jujur aja, Pak. Apa Bapak membelah diri itu dari Yesus? Iya, kita jujur-jujuran aja, Pak Yunus. Iya. Gak mungkin membelah diri kan? Jadi jangan kita mengajarkan sesuatu hal itu didoktrin dengan kebohongan, gitu loh, Pak. Iya. Gitu loh Pak Yunus, gitu loh. Karena gini Pak, kalau Bapak perkatakan bahwasanya Yesus adalah anak Allah, berarti dia bukan anak Allah. Gitu loh. Pak Yunus punya orang tua namanya Doni. Apakah Doni itu punya anak namanya Pak Yunus? Pak Yunus anaknya Doni. Apakah Pak Yunus Doni? Bukan. Doni itu adalah orang tua Pak Yunus adalah anaknya Doni. Allah ini adalah Allah Bapa, sementara Yesus anak Allah. Berarti Yesus bukanlah Allah. Gitu loh. Ya kan? Itu yang pertama. Nanti anaknya Bang itu Bang. Iya, yang kedua gini Pak Yunus. Yang kedua gini, ya kan? Yang kedua yang gini. Pak Yunus tadi katakan, ya kan? Allah Bapa ini siapa? Sementara di Bible Bapak mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapa Tuhan. Berarti Yesus mengatakan bersyukur kepada Tuhannya yang disebutkan namanya Bapa. Kenapa Yesus memanggil Tuhannya Bapa? Karena dia terlahir tanpa orang tua, tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah. Makanya dia memanggil Tuhannya sebagai Bapa. Nah, itu. Gitu loh Bang Yunus. Silakan Bang Fakta, lanjut. Siap. Ya. Lanjutilah Bang Alek, janganlah separuh abang pula Bang bertanya ya Bang. Jadi gimana tuh Pak tentang yang dikatakan Yesus sebagai Allah tuh? Jadi begini Bang, kita orang Kristen sering berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu pribadi dalam nama Yesus. Kenapa kita bicara seperti itu? Itulah Trinitas Pak. Di dalam, karena Yesus diberi kuasa di langit, di bumi. Oke. Begitu. Baik, bentar Pak Fakta. Ini perlu dites kejujuran lagi, Pak Pendeta kita ini. Gini Pak Yunus. Pada saat Yesus di bumi, Allah Bapa di mana? Di sorga. Allah Bapa di surga, Yesus di bumi. Oke. Ini ada berapa wujud di situ? Yesus. Ya, maksudnya gini, Yesus di bumi, Allah Bapa di surga, ya kan? Ada berapa wujud? Kalau wujud, dia adalah satu, Pak. Oke, Jadi, satu. karena Oke, Yesus sekarang itu- gini. Yesus- Sekarang gini izin, Pak. Bang. Baik. Izin, Gini Bang. Pak. Ya silakan. Izin Bang. Ya, silakan. Yesus itu diutus serupa dengan manusia, gitu. Karena dia menyelamatkan manusia.
gitu Bang. Iya, gini loh, maksudnya bukan yang ku pertanyakan bukan dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, nanti kita ke sana, ya kan? Iya, iya. Yang ku tanyakan kita tentang penghitungan Tritunggal ini, kenapa bisa Tritunggal itu Bapak katakan satu, kan gitu, ya kan? Kita kan masuk penghitungan, ya kan? Jadi gini, makanya ku tanyakan sama Pak Pendeta, ketika Yesus di bumi kan Allah Bapa di surga, ya kan? Iya. Nah, jadi yang kutanyakan kan ada berapa orang di situ? Gini Bang, 3 pribadi di Nah, dalam kan? satu. Oke, 3 pribadi Jadi di dalam kalau satu. Iya, Oke, nggak apa-apa, 3 pribadi dalam satu. Ya kan, berarti Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. jadi kalau Gitu. iya, jadi makanya waktu percakapan dengan murid-muridnya, makanya dia bilang begini, kalau engkau melihat saya, engkau sudah melihat Bapa. Oke, Gitu. jadi ketika kita melihat Yesus, berarti kita melihat Allah. Iya, Oke, Gitu, jadi Bang. ketika wajah Yesus bayi, kita melihat Allah bayi. iya, Gitu. tapi dia Maksudnya? Allah. Iya, ketika Tetapi kita iya. melihat Yesus waktu bayi, berarti kita melihat Tuhan sedang melihat Tuhan jadi bayi gitu. Iya, dia karena Astaga. diutus toh jadi manusia. Ya baik, Waktu dia baik, bayi, dia kan jadi manusia. Ya dari bayi dalam Oke, baik. kandungan, Bang. baik, Tetapi baik, dia baik. ada Sekarang gini, ada naungan dari Roh Kudus, Bang. ya Gitu, baik, Bang. baik. Oke baik. Sekarang gini, kita ulangi. Ketika Yesus di bumi, Allah Bapa di surga. Ini yang mana Tuhan? Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Tuhan di bumi, Tuhan di sorga, Bang. Oke, Tuhan di bumi, Tuhan di surga. Ada berapa Tuhan? Ya, Ah, satu Tuhan. Satu kan? Tuhan. Ini dia menyala ini kayak gini. Oke. Kan katanya gini Pak Yunus, Dia adalah Pak Yunus gini, Bapa dan yang satu di Anak, bumi, tiga. yang satu Iya. di bumi, yang satu di surga. Di sorga. Berarti Satu. Satu. Ya gini. Oke gini, bentar Bang Yunus. Gini Pak Yunus gini. Coba kita pakai pelan-pelan kita. Ketika Yesus di bumi, Allah Bapa di surga. Ya, Ya. Ini ada berapa Tuhan? satu, Bang. Satu. Ya. Allah Bapa sebagai Tuhan bukan? Tuhan. Yesus sebagai Tuhan bukan? Makanya Tunggu Yesus dulu. sebagai Yesus Tuhan, sebagai Bang. Tuhan bukan? Oke, berarti ada Tuhan di bumi dan ada Tuhan di surga. iya. Ada berapa Tuhan? Kalau Tuhan tetap satu, Bang. kok bisa? Itulah begini, Bang. Oke, ya begini. makanya dengarkan. Kita memang- Tuhan di bumi, Tuhan gini bentar dulu. Sabar dulu. Tuhan di bumi ditambah Tuhan di surga ada berapa Tuhan? Ayo, Tuhan di bumi ditambah ada berapa Tuhan? Tuhan di bumi tetap Hah? satu, Bang. Yesus dan Tetap Yesus dan satu. Allah Bapa. Oke. Iya. Oke. 1 ditambah 1 sama Makanya, dengan Bang, 1 ditambah 1 sama dengan Ah, Satu. Kalau satu secara begini, Bang, kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 3. Tetapi kalau ya Tuhan sudah Yesus, sama. satu. Oke. Sekarang kukorelasikan dulu. Satu Tuhan di bumi ditambah satu Tuhan di surga ada berapa Tuhan? Tetap satu. Tetap satu. Lanjut Bang Fakta. Oke, gini Lanjut. Pak, biar supaya jelas ya. Ini sesuai apa yang difirmankan Allah Bapa atau yang dikatakan Elohim ya. Kalau dalam Islam itu adalah Tuhan sebenarnya gitu. Jadi di dalam Yesaya 46 ayat 5, dia nggak mau dibandingkan, diumpamakan dengan siapapun ini Pak. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Dia nggak mau disamakan dengan apapun ini Pak. Jadi dilanjutkan dengan firman-Nya di dalam Hosea 11 ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan datang menghanguskan. Jadi di sini dikatakan Elohim itu bukan manusia Pak, sehingga dia tuh nggak mau dibandingkan dengan, diumpamakan dengan siapapun, nggak mau. Apalagi Pak katakan Trinitas, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan di dalam Yesaya 46 ayat 5, dia nggak mau diumpamakan dengan siapapun.
Nggak mau dia disama-samakan dengan siapapun. Allah Bapa, Elohim itu Elohim. Atau dalam Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala tetap Allah, nggak ada yang lain. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu Allah tetap Allah, nggak ada yang lain. Nah, jadi disambung lagi dalam Bilangan 23:19, Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Di mana Allah itu berfirman tidak menepatinya seperti ini. Nih, ini firman Allah itu. Aku ini Allah dan bukan manusia. Nah itu, dia nggak mau dibandingkan dengan siapapun ini. Ini sesuai dengan yang ditulis dalam Bible Anda. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Dia nggak mau ini disamakan dengan apapun nih Pak. Apalagi firman-Nya mengatakan, aku ini Allah bukan manusia. Selesai kok di sini Pak. Makanya kalau dikatakan konsep Trinitas ini, banyak baku hantamnya ini dalam Yohanes 17 dan Perjanjian Lama Pak. Nah itu, betul nggak? Benar nggak Pak? Yang sesuai apa yang ditulis ini dalam kitab Anda? Betul Pak. Jadi Betul, Pak? begini Pak. Jadi memang Allah itu seperti teman-teman Muslim juga percaya bahwa Allah itu punya otoritas Allah. Tetapi kami Kristen, Allah juga punya kasih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, inilah dia harus mengutus Yesus, anaknya sendiri, untuk menyelamatkan. Kalau Tuhan yang turun, sudah selesai. Tetapi dia mengutus anaknya, Yesus, untuk menyelamatkan. Jadi konsep kami Kristen, Bapa dan anak adalah satu, gitu Bang. Oh, Bapak dan anak adalah Jadi satu. Betul. Ya. Jadi saya tembakkan ke Yohanes 17 lagi nih Pak. Di mana narasi Bapak menyata itu, ini Yohanes 17 ini menyangkal semua ini. Contoh seperti ini ya. Aku dan Bapak adalah satu, benar nggak? Katanya gitu. Bapak imani nggak? Ya, Berarti Yesus itu adalah Allah gitu maksudnya. ya, ya. Ya, jadi kalau seperti ini gimana nih yang dikatakan Yesus? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apa mereka ini Allah itu juga Pak? Ya. Hah? Ada berapa jadi mereka ini? Kok mereka jadi Allah juga? Gini aja, analogi aja begitu Bang, ya kan? Ya, Terlalu ya. berat sih kalau kita Bang. Gini, pisang sama apel. Nah, dua kan? Nah, pisang kalau dicampur di jus sama apel di mixing, apakah kita bisa sebut itu pisang? Itu aja dulu. Nah, apakah itu disebut pisang atau disebut pisang sama apel? Jadi begini Pak. Kita mau pisang dan apel, mau gabung pisang dengan apel, maka itu Nano. punya chemistry yang berbeda. Pisang dengan apel artinya- itu berbeda. Tetapi Coba ini saya, Pak. Bapa dan anak adalah satu. Ya, oke. Biar saya lanjut Bang Lek. Oke, lanjut Bang, lanjut Ya. Bang. Jadi gini Pak, anak dan Bapak adalah satu. Apa yang dikatakan Yesus di sini Pak? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yang dikatakan mereka ini 12 murid. Apakah 12 murid ini jadi Allah juga? Bukan begitu Bang. Nah, jadi gimana? Artinya Ini bahwa Hah? jadi Bapa dan anak adalah satu, dan ketika murid-muridnya percaya kepada Bapa jadi satu. Jadi Bapa, anak dan kita adalah murid menjadi satu. Satu bagian. Iya. Begitu Pak. Satu Oke. rumah, satu Satu rumpun. rumah. Nah, jadi apabila mereka sudah satu rumah kepada Bapa dan kepada Yesus, apa supaya mereka dipercaya? Mempercayai apa ini? Supaya dunia percaya, kan supaya dunia percaya ini.
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Biar supaya dunia percaya bahwasanya Yesus itu adalah utusan Tuhan, Mbak. Nggak ada lain. Mereka ini semua menjadi satu nih. Ke-12 menjadi satu. Nih, apa yang dikatakan di sini? Nah, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Mereka ada 12 tambah Yesus, tambah Roh Kudus, tambah Bapa, ada berapa? Ada 15 ya, Pak ya? Yang jadi Tuhan berarti. Artinya begini Pak, dengan Bapa dan Anak menjadi satu seperti murid-murid dengan Tuhan adalah satu, karena ada beberapa murid atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan juga. Itu Bang. Jadi waktu Tuhan memilih murid-murid, ada orang-orang yang juga memisahkan diri untuk tidak percaya kepada Tuhan juga. Begitu. Dan mereka meninggalkan Tuhan. Izin ya Pak ya. Berarti Bapak penginjilan di dalam gereja nggak pakai data ya Pak ya? Pakai doktrin aja gitu Pak? Iya. Karena kita begini Pak. Kalau data kita tetap firman adalah dasar kita Pak. Firman adalah dasar. Dan untuk mendewasakan jemaat kita perlu firman ini akan bekerja di dalam hidup kita seperti apa yang dipesankan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan berbicara lewat hati kami, firman-Nya disampaikan lewat kami. Kami ini sebagai alatnya. Jadi Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Nya dan kami menyampaikan kepada jemaat. Misalnya Tuhan bicara tentang kasih. Ya kita mulai kumpul apa itu firman-Nya. Lewat firman apa yang Tuhan bicara tentang kasih. Begitu. Nih, contoh Jadi seperti ini Pak ya. dasarnya adalah firman, bukan Ya, contoh seperti ini kan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini diutus hanya sebagai penyampai firman, betul nggak Pak? dia. Iya kan? Benar nggak Pak? Betul. Iya. Nah berarti hanya utusan Pak. Berarti Pelayan. Maknanya utusan itu adalah pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Yesus, segala pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku telah kuberikan kepadamu. Nah itu, makanya dikatakan di ayat 21 ini, nih, supaya dimanapun mereka berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkaulah yang telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sebenarnya mengenal Tuhan tuh Pak, kita yang diajarkan Yesus ini, mengenal utusannya itu, sang penyampai firman ini. Nah inilah perkataan Tuhan, karena kamu tidak bisa melihat Tuhan itu, kamu nggak bisa mengenalnya. Yang dikatakan dalam Yohanes itu, dikatakan, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Jadi kita dari mana bisa mengerti Tuhan itu ada? Ya dari utusannya Pak. Utusannya siapa ya? Contoh Yesus ya dari Ibrahim ya, Nabi Ibrahim, Musa, kan gitu, banyak nabi-nabi lainnya tuh. Ya, Nah, izin Bang, udah dijawab kan? Udah dijawab sama Bang Yunus. Kan benar kan? apa yang benar? Udah kan ditanya, dia utusan. Udah benar kan dijawab sama Bang Yunus. Benar Pak. Iya katanya utusan Terus Tuhan apa yang Pak. terus apa yang mau ditekankan lagi? Pendeta menyuruh menuhankan Yesus, itu yang kita tanyakan. Jadi Yesus izin Bang. Enggak. Pertanyaannya lain Bang Alex. Bang Yunus kan udah jawab, ditanya sama Bang Os. Ya, Kan berarti kan utusan kan. Terus apa yang mau dikejar sebenarnya dari Bang Os? yang mau dikejar pendeta ini menyuruh jemaat ya kan menuhankan Yesus, sementara dia mengakui Yesus adalah utusan. Ini dalam konteks itu ada konteksnya. Jadi Yunus jawab sesuai apa yang diinginkan aja kan. Kalau soal keimanan semua punya konteks, punya konsep. Gitu Bang Alex. Jadi izin Bang, Yesus diutus
tapi dia segala kuasa di sorga, di bumi, ada dalam kuasa tuh Yesus. Makanya kami sebagai orang percaya akan Yesus. Walaupun dia sebagai utusan, tetapi dialah Tuhan yang diberi segala kuasa. Itu Bang. Gak bisa Bang Alex. Bang Alex jangan dibilang sambung ke situ, nanti dia nggak masuk akal dalam Yang ngomong siapa? pendapatannya itu. Yang ngomong Pendeta Yunus, bukan aku. Gak ada yang ngomong, Pak Yunus. Pak Yunus yang ngomong apa ya ini? Gak nyambung di 9 Maret. Kenapa jadi kalian yang berantem sama seiman loh kalian itu? 9 Maret ini, 19 Maret ini Islam Kristen, Bang? Bagaimana Apa? Bang? Enggak, ya 19 Maret ini Islam Kristen. Kristen Bang. Kristen, oh, lanjut kalau Kristen. Bang Tengku udah siap mamam abangku. Dulu lagi makan lanjut. Oke, Pak Jubuile. Jadi gimana tuh Pak Pendeta? Jadi yang dikatakan supaya mereka pun menjadi satu, sama ini seperti Yesus ini dia. Yang dikatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah ini murid-murid pun bukan dari dunia dikatakan Yesus. Ini gimana ini? Nggak takut Bapak baca ayat ini Pak? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya. Jadi dikatakan Yohanes 21 apa katanya nih? Nih. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah itu. Gimana tuh? Iya. Bingung nggak Bapak sebagai jadi pendeta yang seharusnya Bapak mengajarkan tentang arti kebenaran itu, masa Bapak harus doktrinisasi dengan narasi-narasi yang apa yang Bapak harus pikirkan? Sedangkan apa yang Bapak katakan dari tadi itu nggak ada sumber datanya dari manapun Pak. Nah itu. Oh, Benar nggak? jadi begini Bang, kami sebagai Kristen percaya Trinitas. Ya, percaya Trinitas itu Yesus. Kalau bicara Yesus dialah Allah, bicara Allah gini, dialah Allah. Pak Yunus, Jadi, gini, ya. bentar. Pak Yunus, Bapak percaya Trinitas. Trinitas itu ada nggak disampaikan sama Yesus? Oh, tidak. Ah, oke, Hanya enggak. Esa. Berarti Bapak Hanya percaya Esa. sama yang Tidak mendirikan dalam satu. Trinitas. Siapa yang mendirikan Trinitas, Bang Fakta? Martin Luther. Martin Luther. Berarti Pak Yunus percaya dengan Martin Luther, bukan percaya dengan Yesus. Sementara Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu ialah engkau mengenal satu-satunya Tuhan, bukan mengenal Trinitas, bukan mengenal Tritunggal. Gitu loh. Seperti itu gitu Pak. Ya kan? Kalau Bapak mengenal Tritunggal, percaya dengan Tritunggal, berarti Bapak Pendeta ini mengenal tentang dan percaya kepada Martin Luther. Sementara kalau Bapak pengikut Yesus harus percaya kepada Yesus. Yang itu tadi, hidup yang kekal itu ialah engkau mengenal satu-satunya Tuhan. Bukan perkataan Martin Luther, mengenal Tuhan Tritunggal, mengenal Tuhan Trinitas. Gitu. Jadi jadilah pengikut Yesus yang baik. Jadilah pengikut Yesus yang benar, mengikuti perkataan Yesus. Gitu. Bang Alex. Bentar, Oke, terjun payung dia. mau narasi. Silakan, Tambos, monitor Tambos. Bentar Bang Alex. Bentar Bang Tambos. Apa itu? Bentar Bang Tambos. Saya mau narasi dikit aja ya kan, lagi mau keluar ya kan. Ini pesan buat teman-teman yang saudara tak seiman, khususnya para Kristen ya kan. Itu tadi sudah jelas banget kalau misalkan pendeta Anda saja mengakui bahwa tidak ada Trinitas di Alkitab. Pendeta loh yang ngomong itu. Apa hubungan Anda ke Kristen? Kalau Tambos ini jemaat nih, jemaat Paulus. Nah, makanya artinya kan gini, kalau kalian bersikeras untuk mencari kesalahan di Al-Quran, seperti komel-komel sebelah, yang sok-sokan nafsirin Al-Quran padahal perlu tidak kita tahu bahas. pembacaannya. Untuk apa bahasa Al-Quran kita nggak paham bahasa Arab tuh. Tulisannya pun muter-muter dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, gimana mau belajar? Nah, sekarang gini bos, sekarang gini. Tritunggal kau benarkan nggak di ketuhananmu? Bukan kok, apa hubungannya kau bahasa Alkitab? Hubungannya mau tahu hubungannya apa? Nah, Mau tahu kok?
Oh, maulah. Oke, di Alkitabmu tercantum bahasa-bahasa Arab. Hmm. Salah satu contoh kata Allah, Oh, kata apa Alkitab. urusan di situ? Loh, berurusannya sama aku kau, kenapa? Ketika Enggak. nama Tambos dihina, kau marah nggak? Ah, enggak lah, hina-hina aja, bah. Itu namanya kau longor. Kan agamamu yang longor. Jadi yang enggak longor. bos. Enggak, jadi namamu Ajaranmu yang dihina. longor suka menghina, berarti Makanya itu agamamu dengarkan. diajarkan menghina kan gitu ya. Gini bos, maksudnya gini, Oh, kan kau kita tadi bisa bilang, Apa bos, itu? kau tadi kan bilang bos, ya kan? Apa hubunganmu, kan gitu, betul nggak? Iya, apa hubungannya? Nah, hubungannya mau tahu? Hubungannya ada nama-nama lain di dalam Al-Qur'an, nama istilah-istilah di Islam diletakkan dihina di Bible kau. Wah, biar siapa di situ, ngapain kita sibuk cari duit, berkarya. Oke, untuk sekarang jadi gini kutanya anak-anak yang samamu. baik. Itu aja tugas Sekarang kita gini ngapa? kutanya samamu gini. Apa Ada nama untungnya? Coba dulu. Tambos. Dengarkan dulu, enggak, kutes dulu kau. Ada nama kau tes Tambos. dulu. Ya kan, kutes dulu. Nama kau Tambos. Terus dikatakan Tambos itu babi. Marah enggak? Suka Marah nggak kau? kau jak bilangnya kalau kau nggak merasa kau berdosa. Salah nggak kau bilangnya kayak gitu? Marah dia bilang Tambos babi. Enggak lah. Marah nggak? Berdusta Kalau lo, kamu Tambos. mengajarkan gitu Berdusta. nggak pengaruh. Elah Kamu kau kan ini. radikal berarti kan gitu dia. Ya, Engkau marah telah nggak kau? berdusta. Nah, kau kan berarti radikal yang Oh, suka oke. Marah nggak kau? korban Habib yang suka cabul itu, ah. Oke, jadi Kau radikal mau kau bilang. menghujat. Itu Bang, bah, kalau kau. agamamu Biar ku suka hantam, biar ku bilang hantam dulu, babi-babi oke. itu kan nggak masalah. Bos, kita gini aja lah bos. Kita kan diskusi santai, diskusi pakai akal, betul nggak? Iya, kau ngomong babi ada agak berarti Itu ajaranmu yang kucontohkan. Loh, di Biblemu, di kitabmu. aduh radikal suka. Gini bos. Di kitab kau, kata Allah itu di kitab Wahyu kau bermata 7, bertanduk 7, itulah ketujuh roh Allah. Lebih kejam daripada Apa kau itu? katakan Tambos babi, gitu loh. Enggak. Oh, itulah kau itu anakmu dicabuli kau masih cium kaki Habib tuh. Kan bodoh, tolol kau tuh. Ajaran apa tuh? Nyambung kau nih. Ah, Kau nih, Pak Pendeta itu tahu ini dah, ajaran babi Kristen kau Tambos bilang. ini. Mulutnya kasih kali dia nih. Kau bilang babi bisa. Jangan. Orang Itu bilang kucontohkan, Itu contohnya samamu. itu. Contoh juga yang saya bilang itu. Jangan kau bisa ngomong bisa. Memangnya kau siapa? Dengarkan. Makanya gini, Bos. Enggak, Tadi kau kan siapa? Di mana kau? Kau siapa? Namamu siapa, Pak? namaku Alek Ah, di mana kau tinggal? di hatimu. Kok dah kau itu Islam apa lah kau itu? Memang Islam ini Gak dia usah suka lah marah-marah. macam-macam yang darah bangga, darah Kau gak karya. usah lah naik darah Islam tinggi gitu. Diminum Gak usah dulu, marah-marah. Coba lah. kau berkarya lah. Aku Muslim sedang itu jangan berkarya. suka iri dengan Aku ajaran ini orang berkarya lain. dengan keimanan biar kau Agamamu tahu. juga yang suka iri dengan ajaran orang lain. Udahlah Bos, kau Agama gak ada orang ilmu lain Bos. Udahlah. Enggak. Gak ada ilmu kau. Longor. Adalah nggak ada ilmu itulah akibat nggak itu dia itu terdoktrin ketika kita tanya kenapa ya Islam ini mencampuri Kristen itu tadi yang kusampaikan kalian mencampur adukan ajaran kami ke dalam Bible kalian ada kata Allah ada kata Alkitab nggak pantas kata yang suci itu diletakkan kitab kalian terus ku Kenapa? analogikan Kenapa tidak pakai teos gitu ya? Iya, ku analogikan seandainya nama kau Tambos dikatakan Tambos B2 tadi, marah dia kan? Sama lah kayak gitu. Kirain mau pasrah tadi marah. Iya, jadi Oten ini aduh, akal kalian belum nggak levelku akal kau Tambos, jauh Bos. Belajar lagi Bos ya. Silakan Pak Pendeta Yunus Bang Fakta. Ya Pak, kemana tadi Pak? Ke rawa-rawa dulu. Minta maaf, HP mati tiba-tiba. Oh, pantesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut Pak. Ya. Ngoceh-ngoceh Tambos di bawah Bos. Kalau mau naik kau apa dulu? Darah kau direndahkan dulu ya. Periksa dulu ke dokter. Darah rendah apa darah tinggi kau? Kalau darah tinggi berarti kemanjaan makan babi. Kalau darah rendah banyak-banyak makan enak kau ya. Ya Bos. Oke Bos. Cek suaraku ada nggak ya? Ada. Oke. Lanjut. Nah, ini ada Bang Alparisi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali Bang. Lanjut. Iya, ini Lanjutkan ada- perjuangan mulek.
iya. Ini ada Pak Pendeta kita ini, dia sedang mencari kebenaran juga. Silakan, mau siapa dulu, Pak Pendeta dulu apa siapa? Silakanlah dulu. Yang mana? Begitu, Pendeta Pak mana ini? Yunus. Itu Pak Saya Yunus. bimbang. Oh, ya Harap silakan itu begitu. teman-teman. Oh, Inilah ini suhu ini sesuai fakta. Woi. Apa sih Bang Man? Itu ada pendeta itu Bang Alan. Iya, mau tobat Pak pendetanya. oh, kalau mau tabat aku kasih siapa yang medablinya? Oke, Bang Tengku aja dulu, Bang Tengku ya. Bang, mungkin Bapak kita lagi apa? Duluan. Pak Pendeta, dengar nggak ya suaraku? Dekar Pak. Oke. Ini ada yang aku mau kaji sama Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta harus kesampingkan dulu dogma, kesampingkan dulu pemahaman bapak-bapak gereja, tapi pakai hati, pakai pikiran, dan pakai Bible itu sendiri, Pak ya. Oke, aku buka dulu data. Malam. Bang. Ya. Ntar aku buka dulu datanya, Pak, Pak ya. thank you. Oke, sebentar, Pak. HP murah ini agak susah nih balik kameranya. Oke, ntar ya. Oke, aku mulai dari ini, Pak ya. Matius 7 ayat 21. Kita baca 21-nya aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Artinya yang masuk sorga itu yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaanku, kira-kira Bapak tahu nggak apa kehendak Bapak yang di sorga itu, Pak? Silakan, Pak. Oke. Salah satu kehendak Bapa di sorga adalah semua orang jangan binasa. Dan semua yang percaya kepada Tuhan itu diselamatkan. Itulah kehendak Bapa. Makanya Yesus diutus untuk menyelamatkan. Itulah kehendak Tuhan. Oke. Makanya Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oke. Gitu Pak. Oke, aku tambahin ya, Pak ya. Oke, silakan. Ini Bang jawabannya di Yohanes 6 ayat 29. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Artinya kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Yesus, karena Yesus kan yang diutus ya kan? Ya. Benar nggak? Ya. Nah, percaya Yesus sebagai apa, Pak? Coba. Sebagai Tuhan, sebagai Pak, utusan Tuhan. Nah, kalau sebagai utusan benar, tapi kalau sebagai Tuhan, Pak Yunus. jangan dijauhi dogma dulu, Pak. Jauhi dogma dulu. Kita secara Bible nih, aku nggak minta Bapak percaya sama aku atau percaya sama Al-Quran. Kita nggak bahas Al-Quran. Aku minta Bapak percaya dengan Bible Bapak sendiri aja dulu. Kan gitu kan ya. Iya. Nah, Iya. ketika tadi ayatnya mengatakan bahwa percaya kepada Dia yang telah diutus, artinya percaya kepada setiap perkataan yang dikatakan oleh Yesus, kan begitu, Pak. Nah, apa perkataan yang dikatakan oleh Yesus? Kita baca nih di Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini Bapak kan ya? Allah. Iya kan? Berarti mengenal Allah, Bapak. iya. Ya, bukan Allah, Bang, Bapak. Karena satu-satunya Allah, Bapak ini adalah Allah kan gitu kan? Yaitu bahwa Iya. mereka mengenal Engkau atau Bapak, satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah yang benar ini adalah Bapak, kan begitu kan ya? Dan mengenal Yesus Iya. Kristus yang telah Engkau utus, kan gitu kan ya? Jadi satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Nah, kalau Allah lain berarti itu Allah yang tidak benar. Karena yang di sini kalimatnya satu-satunya. Berarti tidak ada dua, tidak ada tiga, kan gitu kan ya? Iya. Benar ya. Berarti Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus sebagai utusan. Oke, kita lanjut ayatnya, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, ketika Yesus mengajarkan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa dan Dia itu adalah utusan, kira-kira Yesus pernah mengajarkan nggak bagaimana penyembahan yang benar itu, Pak? Penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar, Alkitab katakan, penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lewat roh dalam roh, dan kebenaran adalah firman Allah. Gitu, Bang. Oke deh, itu jawabannya di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ya.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya, penyembahan yang benar itu adalah menyembah Bapa. Benar kan? Ya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kan begitu kan ya? Nah, apakah Yesus mengajarkan penyembahan yang tidak benar itu seperti apa? Penyembahan yang tidak benar. Ya, ada kepada berhala-berhala. Benar Yang sekali. tidak benar itu ya berhala. Iya. Bahkan penyembahan yang tidak benar itu termasuk penyembahan kepada Yesus. Karena Yesus berkata nih Bang, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah permintaan manusia. Ini kalau kita buka di ayat ini, ibadat mereka sia-sia sebab mereka mengajarkan hukum-hukum manusia bukan hukum Tuhan. Di versi lain itu di versi BIMK itu kalimatnya kan, percuma mereka menyembah aku. Aduh, apa ini? Oh, Bayu ya. Percuma mereka menyembah aku sebab pengaturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu perintah daripada aku. Aku tambah lagi ayatnya di Markus 7 ayat 7. Percuma saja mereka menyembah aku karena mereka hanya mengajarkan aturan-aturan manusia. Di sini Yesus mengajarkan, dia mengajarkan bagaimana penyembahan yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembahan yang salah itu adalah menyembah kepada Yesus. Kan itu Pak ya. Nah, selama ini Jadi begini Bang, gimana Yesus sih? itu kebenaran Pak. Izin, Nanti Pak. boleh kita bahas. Kenapa Yesus dikatakan ketika dia mengatakan akulah Yesus jalan. itu adalah firman. Ya, kan ada Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kan gitu Bang ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak paham nggak maksudnya Yesus itu? Kenapa dia dikatakan jalan? Karena satu-satunya dia yang dapat membawa kita kepada sorga. Makanya lewat jalan Yesus adalah jalan. Gitu Bang. Ya, Yesus mengatakan kenapa dia jalan itu karena dia mengajarkan kemudian dia membimbing, kan dia katakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, maksudnya domba yang tersesat dari Bani Israel. Maka dia dikatakan akulah jalan itu mengembalikan Bani Israel itu kembali ke jalan Tuhannya, menjadi ke jalan yang benar. Kemudian kenapa Yesus mengatakan akulah kebenaran? Karena Yesus itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan semua yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi setiap pengajaran Yesus itu bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa yang mengutus dia. Makanya dia bilang, ajaranku bukanlah dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dia mengajarkan kebenaran yang datang dari Bapa. Nah, kemudian kenapa dia katakan dia hidup? Karena dia menjamin orang Bani Israel itu. Makanya dia bilang hidup yang kekal itu atau masuk surga itu ya percaya bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, Bapa. Satu-satunya Tuhan itu adalah Bapa dan aku sebagai utusanmu. Sama narasinya seperti di dalam Islam ya. Kunci masuk surga itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Percaya bahwa Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka itu jaminan surga di dalam Islam. Sama seperti dikatakan Yesus. Kalian untuk masuk Islam, untuk masuk surga, percayalah kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Dan aku sebagai utusannya. Nah, makanya dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Artinya tidak mungkin mereka sampai kepada Tuhannya kalau tidak mengikuti ajaran-ajarannya Yesus, gitu loh Pak. Memang bahkan Yesus mengajarkan penyembahan yang benar itu adalah menyembah kepada Bapa. Penyembahan yang salah justru menyembah kepada aku, katanya. Makanya di hari terakhir itu kata Yesus, banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mengikuti kehendak Bapakku. Itu di Matius 7. Kalau kita sambung ya, ini ayatnya ya, kita sambung ya. Kita Matius 7 ayat 21 sampai 3. Ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Dan Bapa ini adalah satu-satunya Tuhan, bukan dua-duanya atau tiga-tiganya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau.
nyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Maka di akhir zaman nanti ketika ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka akan diusir oleh Yesus. Gitu. Lanjut Pak tanggapannya. Jadi begini Pak, Yesus memang utusan, seperti tadi dikatakan bahwa mereka yang memanggil Tuhan Tuhan, artinya begini, artinya bahwa ada pikiran logika manusia untuk samakan dengan pikiran Allah, tetapi pikiran logika manusia itu tidak akan mampu sama dengan seperti Allah, tidak jauh dari pikiran. Nah, terus manusia berusaha untuk sama dengan pikiran Allah, tapi tidak akan sama. Dan kejadian ini bahwa manusia itu kadang-kadang mencampur aduk keadaan dunia dengan keinginan dunia dengan pikiran Tuhan. Tetapi ternyata firman yang disampaikan itu ada di dalamnya keinginan hati nurani manusia. Makanya tidak akan sampai kepada Bapa. Begitu Bang. Ya itu makanya kan Bapak tadi bilang Yesus itu kebenaran. Makanya saya jelaskan tadi kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu kan karena kita lihat dulu konteksnya ini. Ini Yesus ini diutus untuk apa dia sebenarnya diutus? Apa tujuan dia diutus oleh Bapak? Kan begitu. Tujuan Yesus diutus oleh Bapak itu mengembalikan. Makanya dia bilang aku diutus memang lebih lah hanya Bang, berarti Bang. kepada Bang Fakta, noise-nya tembus kemarin. Itu, Bang. Aduh. Ini dikurangi olehnya Bang Alex Ikera juga karena lagi di luar mabuk perangkat, sanksi gitu, bentar Bang. lagi tutup nih. Aku Bang telepon Alan, Bang Kiki video dulu bentar, Bang Alan. Bentar, Bang ya. Aku telepon Bang Kiki dulu bentar Bang. Monitor Bang Alan. Bang Alan. Oke, lanjut. Oke. Halo Bang. Nah, jadi ya. Tujuan Yesus diutus, izin Bang. Tujuan Yesus diutus adalah untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia dengan usahanya tidak akan sampai kepada Bapa. Makanya Yesus adalah darahnya harus tercurah untuk menyelamatkan hidup manusia. Begitu Bang. Ya. Makanya Yesus adalah utusan kasih Allah. Iya. Dia diutus karena kasih Allah. Iya. Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak masuk ke neraka tetapi hidup kekal. Itulah. Makanya tadi kan dari awal tuh aku udah bilang nih sama Pak Pendeta ya, kita kesampingkan dulu doktrin-doktrin gereja, karena yang Bapak bilang tadi juga nggak ada tertulis juga di Bible bahwa Yesus mengaku. Ini kenapa noise ya? Bentar lagi rungkat ini kayaknya. Mengakui bahwa dia diutus untuk semua umat manusia. Maka di dalam Yohanes 17:3 dia bilang aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian di ayat lain beliau mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa. Artinya mereka, kalimat mereka di situ kan ditujukan kepada Bani Israel. Ada juga ayatnya mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa. Mana mereka juga di situ ditujukan kepada Bani Israel, karena Yesus ini kan dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, atau aku diutus kepada orang-orang yang tersesat dari Bani Israel, kan gitu kan ya. Makanya aku itu Bapak bilang tadi, percaya kepada dia maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu percaya dia sebagai apa? Jawabannya di Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu adalah percaya bahwa Bapa satu-satunya Allah. Jadi nggak ada lain di luar Allah, di luar Bapa berarti bukan Allah yang benar, karena Allah yang benar itu hanya Bapa. Dan Yesus hanya sebagai utusan, karena Yesus mengatakan utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Nah, utusan Tuhan adalah penyampai firman di dalam Yohanes berapa itu ya?
Yohanes 3:34 kalau nggak salah aku. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, Yesus ini kan diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, bukan dia firman itu sendiri, karena Yesus tidak pernah mengaku aku adalah firman yang hidup atau aku adalah firman yang menjadi manusia. Nggak pernah ada pernyataan Yesus seperti itu. Justru dia mengatakan di Yohanes 3 ayat 34 itu dikatakan sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus menyampaikan firman Allah, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah mereka terima dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi utusan dan pengutus ini dua esensi yang berbeda. Ada yang mengutus dan ada yang diutus, kan gitu. Maka semua para nabi itu dianggap utusan Tuhan, tapi tidak pernah para nabi itu yang dituhankan. Cuman satu yang dituhankan, itulah Yesus. Lanjut Pak, silakan tanggapin. Jadi begini Bang, kenapa kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan? Karena dia, walaupun dia utusan dari Tuhan sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa. Inilah, dan dia tidak berdosa, tetapi dia mau mati untuk manusia. Makanya kami percaya kepada Yesus itulah. Walaupun dia diutus seperti nabi-nabi, bahkan dia diutus Tuhan sebagai rasul, pengajar, tetapi itulah kami percaya dia karena dialah yang darahnya tercurah, dan kami biasanya ada perjamuan Pak, perjamuan kudus itu. Lewat perjamuan kudus itu, kalau di Paskah Pak, lewat perjamuan kudus, darahnya itu menyatu dengan hidup kita. Kita yang berdosa itu diberi pengampunan dan boleh masuk ke hidup kekal, apa yang diperkatakan firman. Jadi Yesus itu adalah firman, dialah kebenaran, dialah jalan. Makanya itu Pak, kami percaya sungguh gitu Pak. Baik, aku tanggapin dikit boleh, Bang Teguh? Lanjut Bang. Ya, Bang Yunus. Ya Pak. Coba Bang Yunus ini mempercayai Yesus itu. Kok doubling dia? Coba adimnya dulu Bang Yunus. Oh, ya. Ya, oke. Jadi Bang Yunus mempercayai Yesus itu sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Itu saja bro. Silakan. Nah, jadi Yesus ini kalau di Alkitab katakan dia sebagai utusan Tuhan dan dia adalah Tuhan. Nah gitu Pak. Oke, baik. Kita sepakat Pak ya, bahwasannya yang namanya Tuhan itu pasti maha tahu, betul ya? Sepakat ya? Iya. Oke. Nah, yang namanya Tuhan ini tadi, dia mau berbohong tidak Pak? Bagaimana Pak? Yang namanya Tuhan, apakah dia mau berbohong? Ya Tuhan tidak berbohong Pak. Tidak mungkin berbohong, dan Tuhan tentu maha tahu. Baik, mari kita lihat. Di dalam Gospel Markus ayat 32 dikatakan, saat Yesus ditanyakan tentang hari kiamat, jawab Yesus, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Nah, di sini kalau menurut Bapak, Yesus sedang berbohong atau dia tidak tahu? Ini memang percakapan Bapa, dan anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Jadi hanya Bapa yang tahu. Artinya bahwa Yesus ini adalah pribadi Allah, tetapi waktu dia datang, Alkitab katakan dia datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Jadi memang Tuhan mau sebagai izin Pak,
Kalau kita Kristen itu, maka dia hanya bilang berjaga-jaga. Gitu Bang. Karena hari Tuhan itu, misalnya kematian tidak ada yang tahu. 1 jam ke depan tidak ada yang tahu. Maka kita perlu berjaga-jaga. Begitu. Jadi memang Tuhan bukan Tuhan berbohong, tapi memang itulah, tidak ada yang tahu hari Tuhan. Apa hari Tuhan datang atau kita yang Tuhan panggil. Begitu. Jadi sebenarnya ribet jawabanmu ini Bang Yunus. Pertanyaannya kan simpel. Bagi orang-orang yang menggunakan akal, ini udah fix jawabannya sebenarnya. Tapi masih bisa kalian putarkan. Abang tadi sudah sepakat yang namanya Tuhan itu maha tahu. Satu. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dia berbohong. Betul gak? Iya. Nah, pertanyaannya di dalam Gospel Markus ayat 32, Yesus ditanyai tentang hari kiamat. Jawab Yesus sangat jelas dan lugas. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di langit pun tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Anak di sini merujuk kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Yesus di sini Abang katakan Tuhan tidak? Tuhan. Nah, jika seperti itu jawaban dia sederhana. Apakah dia sedang berbohong atau dia memang nggak tahu? Kalau Yesus ini Bang, Yesus bicara itu artinya bahwa dia mau supaya kita itu berjaga-jaga, bukan berjaga-jaga Bang. Memang Yesus itu tidak mau bicara dia waktu dia datang, tapi kita tahu bahwa waktu Tuhan itu sudah dekat. Bang, makanya ulangi sekali lagi Bang ya, sekali lagi. Yang Abang katakan Yesus di sini, Abang berikan dia gelar Tuhan. Ini nggak main-main. Iya, betul nggak? Iya. Nah, di sini harus konsisten lah, jadi Tuhan. Dan hambanya ini yang Abang Yunus nih yang merasa hambanya Tuhan yang bernama Yesus ini harus konsisten. Jangan bilang ini maksudnya ini Bang, ini nggak bisa. Tuhan itu memang nggak pernah dia berbohong dan dia maha tahu. Tetapi jika dia ditanyai jawabannya seperti itu, hanya ada dua jawaban. Dia tidak tahu atau dia sedang berbohong. Jawaban yang sangat sederhana adalah Yesus itu memang tidak tahu. Karena dia tidak mungkin berbohong sebagai utusan. Berarti jika memang dia tidak mengetahuinya, jelas di sini dia memang nggak bisa dikatakan Tuhan. Oh iya. Paham Bang? Jelas ya? Nah, perkara Abang mengimani dia tetap sebagai Tuhan, itu pribadi Abang. Cuman bagi kita manusia yang berakal dan memiliki akal yang sehat, bagaimana Tuhan itu sebenarnya? Abang tahu sendiri jawabannya. Silakan yang lain kalau mau ditanggapin. Gini, sebenarnya kita kalau jujur-jujuran ya Pak Yunus ya, kalau mau jujur-jujuran gitu loh. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, siapa Yesus sebenarnya gitu loh, ya kan? Di Matius 16 nomor 27 itu dikatakan sebab anak manusia, di situ dikatakan. Kita jujur-jujuran di sinilah, ya kan? Sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya, ya kan? Berarti kan dia di situ merujuk bahwasanya dirinya adalah anak manusia. Dia memiliki Tuhan yang bernama Bapa. Gitu loh. Kalau kita mau jujur-jujuran. Gitu. Sekarang gini Pak Yunus, jujurlah sekarang sama kita ini, ya kan? Yesus itu anak manusia atau anak Tuhan? Anak Allah. Apa yang kau minta jujur di sini? Sabar dulu Rudi, kau kepanasan Tidak aja kau kalau usah di sini kau. Belum apa-apa kepanasan kau. Asal aku bernarasi kepanasan.